Selamat siang teman-teman semua. Kembali lagi di pelajaran Deep Learning ya. Hari ini pertemuan ke-12 begitu ya. Hari ini kita akan membahas word representation atau word embedding. Untuk outline materinya yang kita akan bahas hari ini adalah yang pertama adalah motivasi begitu ya, apakah komputer memahami kata-kata gitu ya. Yang kedua adalah traditional word representation, yang ketiga adalah one hot encoding, yang kelima adalah word embedding concept, keenam adalah word to fact, CEPO dan skipgram, yang ketujuh adalah Glove, kemudian yang terakhir adalah kelemahan embedding statis. Nah, yang pertama adalah motivasi, begitu ya. Apakah komputer memahami kata-kata gitu ya? Apakah kata-kata itu dipahami oleh si komputer? Nah, ya, komputer itu tidak bisa memahami kata-kata seperti manusia. Contohnya misalnya kata kucing, anjing, mobil, begitu ya. Itu tidak bisa literally dipahami sebagai kata kucing, anjing, dan mobil. Nah, kalau buat kita manusia, kucing, anjing, mobil itu punya makna. Kita langsung kebayang gitu ya. Kalau ada ngomong kucing, oh kita akan terus merefer ke hewan kucing misalnya. Nah, tapi bagi komputer itu hanya teks biasa. Hanya teksnya sama dengan yang lain. Kucing, anjing, mobil, apa bedanya? Dia belum punya pengetahuan untuk membedakan konsep tersebut. Nah, agar teks ini dapat diproses oleh si model atau di komputer kita gitu ya, si kata itu harus dipresentasikan secara numerik. Mungkin teman-teman kemarin sudah belajar ya, kita belajar pakai sederhana misalnya TF-IDF begitu ya. Nah, dari kata diubah ke dalam angka yang akhirnya akan menjadi suatu vektor. Nah, bagaimana caranya mengubah kata menjadi angka tanpa kehilangan makna aslinya? Supaya kucing dan anjing itu bisa dibedakan, juga dengan mobil itu bisa berbeda. Begitu. Dan mungkin gitu ya, vektor kita itu bisa membedakan bahwa kucing sama anjing itu akan lebih mirip daripada kucing dengan si mobil. Nah, si teks embedding ini dari teks begitu ya, diubah ke dalam vektor angka begitu ya, kemudian bisa dibaca oleh si komputer begitu. Nah, harapannya nanti adalah di vocabulary begitu ya, kata-kata yang disimpan itu dipahami sebagai tidak hanya sekedar kata tapi mempunyai makna gitu. Nah, sehingga representasi kata ke dalam bentuk angka ini sangat penting. Nah, representasi kata tersebut bisa mempengaruhi aplikasi-aplikasi gitu ya, aplikasi misalnya NLP gitu ya, Natural Language Processing, pemrosesan bahasa manusia. Kemudian analisis sentimen, translasi, chatbot, transformer dan sebagaimana yang lainnya, itu banyak aplikasi yang menggunakan kata-kata kan. Nah, bahwa hampir semua NLP modern itu bergantung pada representasi kata. Nah, sekarang adalah masalahnya bagaimana membuat si komputer ini memahami hubungan antar kata. Kayak tadi, kucing dan anjing itu akan lebih dekat daripada kucing dengan si mobil, begitu. Nah, maka kita butuh word representation atau word embedding, begitu. Nah, untuk representasi kata tradisional mungkin kita sudah pernah sekilas bahas ini, bahwa cara yang paling sederhana adalah setiap kata diberi ID dengan angka, misalnya kucing itu 1, anjing 2, apel itu 3 begitu ya. Sehingga kalau ada kalimat kucing anjing cat dog gitu ya, ini adalah 1 kemudian 2. Kemudian masalahnya ini adalah angka ini tidak punya makna semantik. Makna semantiknya tidak ada. Nah, apakah dog itu adalah 2 kali lebih besar dari cat? Tentu tidak. Kemudian apakah dog dengan apple itu akan lebih dekat, karena di sini selisihnya cuma 1 begitu ya, sementara apple dengan cat itu ternyata lebih jauh, kan juga tidak begitu, sehingga di sini itu tidak ada hubungannya begitu. Nah, salah satu solusi lainnya adalah selain memberikan angka 1, 2, 3 adalah menggunakan one hot encoding. Nanti outputnya adalah one hot vector. Setiap kata direpresentasikan sebagai vektor tertentu. Nah, kelebihannya apa? Dia itu lebih sederhana, dibuatnya lebih mudah, dan setiap kata itu akan unik. Nah, misalnya di sini, cat itu nilainya 100, kalau dog itu 010, kalau apple itu 001.
Masalahnya di one hot encoding nih, dia sparse vektornya. Sparse apa? Sebagian besar isinya 0. Bayangkan teman-teman di sini ini hanya 3 kata. Nah, bayangkan kalau ini ada ke bawah 10, berarti di sini juga ada 10, begitu ya. Banyak 0, 0, 0, 0, 0. Itu kalau 10, kalau 100, ya, ada 100 kata, berarti vektornya di sini cat 1, 0, 0, 0, 0, 0, sampai 0-nya ada 99. Bagaimana kalau katanya ada 1000? Tentu saja di sini angkanya cat 1, kemudian 0-nya ada 999. Begitu. Itu sparse, banyak berisi 0. Nah, kemudian dimensinya sangat besar. Nah, nambah vocabulary berarti tambah vektor, meskipun mayoritas isinya 0. Begitu. Nah, vocab size sama dengan vektor size. Kalau ada 10.000 kata, maka ada 10.000 dimensi. Meskipun yang berisi angka 1 cuma 1 aja. Sisanya adalah gitu ya, 9.999-nya berisi angka 0. Nah, kemudian dia juga tidak bisa memahami makna. Nah, jarak cat sama dog ini sama dengan jarak cat dengan apple. Sama aja, gitu ya. Bahwa manusia tahu cat itu mirip dog, sama-sama hewan, sementara apple itu adalah buah. Sehingga sangat jauh berbeda, begitu ya. Dan dia tidak paham kalau kita menggunakan one hot encoding. Nah, konsep word embedding sendiri adalah word embedding merepresentasikan kata sebagai vektor dense, begitu ya. Dense berarti apa? Padat. Enggak no seperti tadi, ada angkanya semua gitu ya. Dense vektor yang bermakna. Kalau ada kata yang mirip secara konsep, vektornya juga akan mirip. Nah, contohnya di sini bahwa cat sama dog ini lebih dekat. King dan queen akan lebih dekat. Misalnya di sini cat dan dog itu lebih mirip gitu ya, wolf dan sebagainya. Jadi di sini adalah hewan-hewan. Kemudian di sini misalnya ada banana, kemudian apel dan sebagainya. Nah, di sini juga akan lebih dekat. Gitu. Ini adalah misalnya adalah buah-buahan. Kemudian ini adalah konsep lain, apple yang apple apa tuh gitu ya. Nah, kemudian contoh kalau tadi one hot encoding itu angka satunya hanya dia yang merepresentasikan kata tersebut. Kalau pakai embedding begitu ya, dense vector begitu ya, dia ada angka semuanya. Ada angka semuanya. Bahwa kata yang muncul dalam konteks mirip memiliki embedding yang mirip. Gitu. Dekat jaraknya. Misalnya di sini cat dan dog, di sini kalau kita hitung jaraknya mungkin dia akan jaraknya cukup dekat. Misalnya dengan Euclidean distance begitu ya, dia akan lebih dekat. Contoh di sini I love cats sama I love dogs begitu ya. Cat dan dog ini sering muncul pada konteks yang mirip atau serupa sehingga vektor cat dan dogs ini akan menjadi dekat. Nah, kemudian secara semantic relationship, ini contoh yang terkenal ya teman-teman kalau googling atau membaca artikel begitu atau melihat video akan sering melihat contoh ini bahwa king dikurangi man tambah woman akan menjadi queen. Jadi seorang laki-laki tapi dia bukan seorang king gitu ya, tapi bukan laki-laki tapi perempuan yang menjadi ratu begitu ya. Nah, di sini dikatakan bahwa embedding itu dapat menangkap pola semantik. Nah, kemudian di dalam model deep learning sendiri, dan embedding ini ada otomatisnya gitu ya, teman-teman bisa lakukan. Embedding itu biasanya inputnya vocab size, kemudian dimensi embeddingnya berapa. Kita akan merepresentasikan suatu kata itu dalam berapa dimensi. Nah, layer embedding ini akan belajar secara otomatis saat training. Nah, dia mempelajari representasi kata, hubungan antar kata, dan makna semantik. Begitu. Nah, di sini contohnya gitu ya, king sama queen ini hanya berbeda gender gitu ya. Man sama woman itu juga beda gender, masalah gender aja. Man menjadi king itu karena dia royal gitu ya, royal kerajaan gitu ya. Woman dan jadi queen juga karena masalah royal aja atau kerajaan. Nah, di word yang pertama adalah word to fact. Ini jenis embedding yang pertama adalah word to fact. Dia adalah metode untuk mempelajari model embedding dari konteks kata. Nah, idenya adalah
kata yang konteksnya mirip, vektornya akan mirip. Begitu. Seperti contoh yang tadi, I love cats sama I love dogs. Cat dan dogs ini sering muncul pada konteks yang mirip. Mereka sama-sama hewan peliharaan dan sebagainya, mungkin hewan rumahan dan sebagainya, sehingga embeddingnya akan menjadi dekat. Nah, kemudian ada distributional hypothesis. Ini adalah ide terkenal dalam NLP gitu ya, bahwa you shall know a word by the company it keeps. Berarti bahwa kita bisa mempelajari kata dari kata-kata yang ada di sekitarnya gitu. Dan dia mempelajari konteks sekitarnya, gak hanya kata tersebut tapi depannya, belakangnya, gitu. Sekitarnya itu apa yang diomongin begitu ya. Nah, di word to fact sendiri ada dua pendekatan utama. Yang pertama adalah SIPO, continuous back of word. Dia dari konteks ke kata gitu ya. Kemudian ada yang kedua, pendekatan skipgram, dari kata ke konteks. Kalau CEPO, ini idenya adalah menggunakan konteks untuk memprediksi kata tengah. Nah, jadi konteks dulu begitu ya. Misalnya contohnya, I love ... Targetnya adalah cat. Jadi kata yang di sini itu diprediksi begitu. Dan modelnya nanti akan melihat I love-nya kemudian menebak cat. Konteksnya adalah kata sebelumnya dan kata sebelumnya. Kemudian kata sesudahnya gitu ya, itu juga. Kemudian untuk prediksinya adalah kata tersebut. Ya. Kemudian di skipgram idenya adalah menggunakan target kata gitu ya untuk memprediksi konteks. Misalnya targetnya adalah cat. Nah, prediksinya adalah I love-nya malahan. Dibalik begitu ya. Nah, kalau target word-nya adalah WT, cats ini adalah WT, berarti konteksnya adalah WT min 1, WT plus 1. Yang diprediksi adalah kata-kata sekitarnya. Contohnya seperti ini misalnya. Nah, ini sebenarnya katanya adalah apples are sweet and juicy begitu ya. Nah, di sini inputnya untuk CEPO begitu ya. Apples are ... Ini yang mau kita prediksi, sweet. Begitu. Kemudian and juicy begitu. Ini juga untuk latihan gitu, untuk menebak kata sweet. Di skipgram itu dibalik. Nah, inputnya adalah sweet saja begitu ya. Kemudian outputnya adalah apples are begitu ya, kata-kata sebelumnya, dan sesudahnya and juicy. Itu adalah skipgram. Gitu. Nah, bedanya seperti ini. Kalau CEPO itu dari konteks ke kata begitu ya, bahwa yang mau diprediksi adalah satu kata gitu ya. Kalau skipgram yang diprediksi malah yang banyak gitu ya, inputnya malah yang satu kata tersebut. Kalau CEPO itu akan lebih cepat. Kalau skipgram ini akan lebih detail begitu ya. Si CEPO ini akan baik untuk kata-kata yang sering muncul, frekuen begitu ya, lebih sering muncul. Kemudian di skipgram ini akan baik untuk kata-kata yang jarang muncul. Nah, kemudian kalau tadi ada model word to fact, sekarang kita ada model GLOVE. Nah, GLOVE ini ada Global Vector Forward Representation. Dia adalah metode word embedding yang menggunakan global co-occurrence statistik yang dikembangkan oleh si Stanford. Nah, idenya adalah word to fact ini belajar dari konteks lokal. Kalau GLOVE belajar dari pola kemunculan kata secara global. Berarti seberapa sering suatu kata muncul bersama. Ada kata dan dengan kata lain seberapa sering dia muncul bersama-sama begitu. Nah, contoh ya. Misalnya kalau ice cold gitu ya, kalau es itu dingin, itu sering muncul bersama begitu. Kalau steam itu hot, itu lebih sering muncul bersama. Nah, si model belajar hubungan kata dari pola kemunculan bersama. Dia akan membangun tabel co-occurrence metrik. Nah, karena ice itu lebih sering ketemu cold daripada ketemu hot begitu ya. Kemudian steam lebih sering ketemu sama hot begitu ya. Ini nanti akan menjadi bekal untuk membuat
embedding. Nah, hasil embeddingnya nanti setelah training adalah kata dengan pola kemunculan yang mirip. Vektornya akan semakin dekat ketika dia sering muncul bersama-sama, begitu. Contohnya di sini adalah king, queen, prince sama princess, begitu ya. Itu akan sering muncul bersama, sehingga nanti akan terbentuk semantic space. Nah, di sini bedanya word to fact sama glove, begitu ya. Kalau word to fact itu ngomongin konteks lokal, kalau glove itu adalah statistik global. Kalau word to fact itu memprediksi konteks, kalau glove itu adalah co-occurrence metric. Kalau word to fact itu trainingnya sederhana, kalau glove memanfaatkan statistik korpus. Seberapa sering kata A dan B muncul bersama-sama gitu misalnya. Nah, ini tadi adalah kelemahan embedding. Statis adalah konteksnya belum dinamis, contoh kata bisa. Nah, dia tidak bisa membedakan bisa dalam arti mampu dan bisa dalam arti bisa ular begitu ya, racun begitu ya. Saya bisa berenang atau ular itu memiliki bisa berbahaya. Nah, ini masih dianggap sebagai apa? Sebagai kata yang sama begitu. Vektornya akan sama begitu ya, dianggap sebagai kata yang sama. Sehingga untuk kata-kata model seperti ini tidak bisa dibedakan untuk di embedding statis semacam word to fact atau glove. Nah, tapi ini nanti akan diselesaikan masalahnya dengan attention atau transformer yang akan dibahas pada pertemuan minggu depan. Oke? Sekian pertemuan hari ini, semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas teman-teman semua. Semoga tetap semangat dan tetap sehat.